Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Alhamdulillah. Perlu kita syukuri kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang pertama, tentu kita selalu memanjatkan rasa syukur kita karena kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan kita khususnya di mata kuliah Bapak, yaitu mata kuliah telaah kurikulum. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan, dari awal kita sudah melaksanakan kontrak belajar, kemudian sampailah hari ini di pertemuan keempat, kita akan membahas secara umum bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia. Nah, baik, untuk materi sudah bisa dilihat ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Sebelumnya mau tanya dulu, Bapak mau bertanya apakah yang kalian ketahui tentang kurikulum itu. Nah, seperti yang kita lihat, apa itu kurikulum? Dalam bahasa Latin, kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya berpacu atau berlari. Nah, jadi bisa dikatakan kurikulum itu adalah target, sebuah target bagaimana lembaga pendidikan itu baik buruknya, maju atau mundurnya itu ditentukan oleh kurikulum. Karena kurikulum itu adalah sebuah pacuan, target seperti itu ya. Nah, baik, itu adalah kurikulum secara umum. Nah, kemudian kapan kurikulum itu tercipta? Nah, karena memang kita masuk pada sub pembahasannya, materi pokoknya adalah sejarah, maka kita berbicara juga tentang kapan kurikulum itu tercipta. Jadi biar rekan-rekan dengan harapan rekan-rekan mahasiswa mampu memahami, kemudian mampu menjelaskan bagaimana sejarah kurikulum. Kapan kurikulum itu tercipta? Nah, yang pertama, pada mulanya kurikulum dipopulerkan dalam dunia olahraga pada zaman Romawi Yunani yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh sang pelari agar bisa mencapai garis finish. Nah, ini ada korelasinya nyambung dengan yang kita bahas tadi bahwa kurikulum itu adalah kurir, yang mana itu adalah target pacuan untuk sampai kepada garis finish. Kemudian yang kedua, penggunaan pertama yang diketahui dalam konteks pendidikan adalah dalam Professio Regia, sebuah karya oleh Profesor Petrus Ramus dari Universitas Paris yang diterbitkan secara anumerta pada tahun 1576. Kemudian selanjutnya, istilah ini kemudian muncul dalam catatan Universitas Leiden di 1582. Hal ini menjadikan tujuan agar tatanan pendidikan menjadi lebih rapi. Jadi terciptanya kurikulum ini awalnya diadopsi dari justru dipopulerkan dalam dunia olahraga. Bagaimana lembaga pendidikan itu berangkat dari garis awal sampai kepada garis finish. Nah, kemudian yang keempat, setelah abad 19, kurikulum mulai didefinisikan lebih formal dalam konteks pendidikan tinggi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja sebenarnya fakta-fakta yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Karena memang kurikulum kita di Indonesia ini tentu akan terus mengalami perubahan. Seperti yang kita bahas di awal tentang kurikulum di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sifat daripada kurikulum itu adalah dinamis. Dinamis itu adalah lentur. Lentur itu bisa berubah. Nah, jadi kita tidak boleh tabu dengan perubahan-perubahan daripada kurikulum tersebut.
Nanti kita bahas setelah ini dari tahun berapa sejarah kurikulum itu terus berubah. Nah, sekarang fakta apa sih yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Nah, karena kurikulum terus berubah, yang pertama yang mempengaruhi perubahan kurikulum itu yang pertama kebutuhan sosial dan ekonomi. Perubahan di masyarakat seperti perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja dapat mendorong revisi kurikulum agar relevan. Nah, jadi perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi itu memberikan pengaruh terhadap perubahan kurikulum. Perkembangan teknologi itu juga dituntut. Jadi kurikulum ini dituntut untuk terus berubah untuk menjawab tuntutan pasar kerja. Nah, jadi kalau yang dulunya kita tidak mengenal yang istilah Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, dan sekarang sudah banyak diperbolehkan di lembaga-lembaga pendidikan, ini adalah bentuk kebutuhan sosial dan ekonomi perubahan atas dasar perkembangan teknologi. Dan mau tidak mau, kurikulum di dalam lembaga pendidikan harus segera menyesuaikan diri agar produk lulusan yang diciptakan sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan dapat mendorong revisi kurikulum agar relevan. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini mempengaruhi perubahan kurikulum juga. Inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan pembaharuan materi ajar agar siswa siap menghadapi tantangan baru. Kemudian yang ketiga, yang mempengaruhi perubahan kurikulum juga adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan dari pemerintah atau lembaga pendidikan dapat mempengaruhi arah dan struktur kurikulum. Nah, jadi selain negara yang memiliki hak untuk merubah kurikulum, maka lembaga pendidikan juga memiliki hak juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena dalam penyusunan kurikulum, seperti yang sudah kita bahas, kita tetap mengacu pada kurikulum nasional, kemudian yang kedua disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, yang ketiga disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan atau sosial. Maka kebijakan pendidikan yang ada di negara kita, Indonesia, juga memberikan pengaruh besar di dalam perubahan kurikulum. Kemudian lembaga pendidikan itu sendiri memiliki hak juga untuk menyesuaikan agar kurikulum itu terarah dan terstruktur kurikulumnya. Kemudian yang keempat, yang mempengaruhi perubahan kurikulum, feedback dari stakeholder. Nah, masukan dari guru ini juga bisa menjadi indikator perubahan itu juga. Kemudian ada masukan dari siswa, ada masukan dari orang tua dan masyarakat juga berperan penting dalam merancang dan memperbaharui kurikulum. Nah, ini yang dimaksud tadi bahwa selain negara yang mampu, yang bisa merubah, maka lembaga pendidikan juga bisa menyesuaikan dengan seperti apa lulusannya akan berperan. Kemudian kebutuhan sosial juga mempengaruhi. Baik, untuk selanjutnya perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, karena memang di awal tadi Bapak sampaikan bahwa kurikulum ini terus mengalami perubahan dengan sifat alaminya yaitu dinamis. Nah, maka kurikulum itu terus berkembang. Kita lihat di sini perubahan kurikulum itu terus terjadi. Nah, di sini nanti Bapak bacakan istilah kurikulum untuk isinya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa membaca ulang di video yang Bapak share ya. Nah, kurikulum 1947. Jadi kurikulum pertama di Indonesia ini adalah kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 ini diberi nama Rencana Pelajaran. Kemudian kurikulum itu kembali disempurnakan. Nah, kenapa kalimatnya di sini disempurnakan? Setiap perubahan kurikulum dari satu kurikulum ke kurikulum yang kedua itu sifatnya adalah perkembangan, ya, penyempurnaan. Tidak ada hal-hal lain kecuali pengembangan dan penyempurnaan.
Kemudian kurikulum tahun 1952 itu 1947 dikembangkan ataupun disempurnakan pada tahun 1952. Rencana pelajaran terurai namanya. Kalau yang tadi rencana pelajaran, yang ini rencana pelajaran terurai. Kemudian kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan pada tahun 1964, diberi nama Rencana Pendidikan. Nah, kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1968, nama kurikulum 1968 ini tetap diberi nama kurikulum 1968. Disempurnakan lagi pada tahun 1975, namanya tetap kurikulum 1975, kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1984 dengan nama tetap kurikulum 1984. Kemudian selanjutnya kurikulum 1994. Nah, dan suplemen kurikulum 1999. Hal ini kembali disempurnakan pada tahun 2004 dengan nama kurikulum berbasis kompetensi KBK. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang mendengar istilah ini, KBK, kurikulum berbasis kompetensi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kurikulum terus berkembang, kurikulum terus mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sosial, dan lain sebagainya. Kurikulum terus ditingkatkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ini pada tahun 2006. Kemudian kembali disempurnakan lagi kurikulum ini dengan istilah yang sangat melekat di ingatan mahasiswa dan para guru dengan istilah Kurtilas, kurikulum 13 ataupun K13 disempurnakan 2013. Kemudian selanjutnya kurikulum Merdeka yang sempat kita alami, yang sempat kita jalankan di tahun 2022. Nah, untuk selanjutnya, tadi kurikulum ini terus berubah, kurikulum ini terus melakukan perkembangan, penyempurnaan. Lalu pertanyaannya, siapa saja yang berhak untuk mengganti kurikulum? Nah, di Indonesia, kewenangan untuk mengganti atau mengubah kurikulum berada di tangan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek-Dikti. Nah, sekarang ini sudah dipecah, ya, Kemendikbud sendiri, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sendiri, kemudian untuk Ristek perguruan tinggi sendiri. Nah, di antaranya fleksibilitas untuk sekolah, kemudian partisipasi sekolah, kemudian evaluasi berkelanjutan. Nah, baik rekan-rekan, di sini pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini. Ini sudah masuk ke kesimpulan. Nah, sejarah kurikulum sudah kita bahas. Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh sosial, kemudian dipengaruhi oleh politik, kemudian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang memainkan peran dalam membentuk generasi masa depan. Kurikulum yang baik tidak hanya memperkaya pengetahuan akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan, sikap, dan karakter siswa. Dengan demikian, kurikulum dapat membantu siswa menjadi individu yang berdaya saing, berpikir kritis, dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tatanan global. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi kurikulum yang relevan dan bermakna sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini adalah hal. Baik rekan-rekan mahasiswa, mungkin ini sudah di penghujung pembahasan kita tentang mata kuliah kita telah tersebut. Nah, setelah ini Bapak berikan tugas individu kepada masing-masing mahasiswa. Tugasnya adalah meresum, ya, meresum ataupun menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi dengan mengacu dan melihat
melihat tayangan ini ataupun melihat video ini. Jadi teman-teman mereview apa yang kira-kira bisa disimpulkan. Untuk tugas, nanti tugas individu dikumpulkan melalui email Bapak yang sudah sering digunakan untuk mengumpulkan tugas. Siapa yang sudah mengumpulkan tugas, sudah mengirimkan email, nanti mohon konfirmasi dengan Bapak. Batas akhir untuk pengumpulan materi ini, tugas ini, sebelum pelaksanaan perkuliahan di minggu yang akan datang. Nanti sebelum kita masuk ke materi yang baru, Bapak coba cek dulu tugas individunya untuk meresum. Bagi yang sudah selesai, silahkan konfirmasi ke Bapak. Baik, mungkin terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, itu saja yang bisa Bapak jelaskan di dalam mata kuliah kurikulum ini. Semoga bisa dipahami, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.